Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, Bapak. Saya boleh minta Bapak untuk perkenalkan diri dulu, Pak? Siap. Nama saya Rudi Rahman. Dulu tinggal di Perumnas Balaroa. Sekarang tinggal di Huntap, Buddha Suci yang di Tondo. Ya. Sekarang sudah masuk di tahun ke-6 dari tanggal 28 September 2018. Kalau saya tanya Bapak tentang tanggal 28 September 2018, apa yang ada di ingatan Pak Rudi? Tanggal 28 September 2018. Kalau untuk ingatan saya itu, ya ingat kejadian itu dengan anak-anak itu sebelum gempa masih bersama kan sama anak-anak tiga-tiga itu. Gempa kemarin yang menyebabkan saya juga bingung jelaskan gimana. Kejadian itu, ya saya pada waktu itu di rumah sama cucu saya. Kalau suami saya ada di rumah juga. Pas itu dia ambil wudhu kan, saya waktu itu cucu saya kan beol. Beol, saya terus selesai dia beol, saya cebol. Dia masuk ke kamar, saya sempat ambil minyak telon. Kan waktu itu cucu saya baru 1 tahun 8 bulan. Saya ambil minyak telon gitu. Untung saya sudah banyak gosok di badannya. Terus saya mau ganti bajunya, baru sepotong itu, dia lari ke kamar kedua. Ke kamar kedua waktu itu Pak Itua mau ngomong, tapi saya tidak tahu mau ngomong apa, mungkin apa ya. Jam 2 lewat sudah keluar dari rumah. Jadi pada saat bencana tidak di rumah. Karena kakakku yang kedua melahirkan di Nasanapura. Jadi ya disuruh ke sana dulu gitu, bawa ya, kayak kacang sama pisang gitu kan, melahirkan toh. Sudah. Akhirnya makanya menyesal sendiri. Saya berada di Balikpapan. Saya berangkat Jumat pagi. Oke, setelah kejadian berarti ya? Setelah kejadian, saya berangkat Jumat pagi, terus sempat telepon dengan mama sebelum Jumat bahwa mama ada di rumah sakit, berteman dengan temani nenek. Jadi pada saat itu saya bilang, "Mak, kan ada gempa kan sebelum pada saat itu di situ." Jadi saya bilang waspada, siapa tahu ada susulannya. Jadi jam 2 pas selesai sholat Jumat, saya telepon lagi. Saya tanya adekku yang terakhir ini yang meninggal. Umur berapa itu? Pada saat itu dia meninggal kelas 3 SMP. Kemudian pada saat itu saya mau telepon habis maghrib, itu sudah tidak ada sinyal sama sekali. Kemudian saya dapat info itu sekitar pukul 23 lewat 10 menit. Madan sudah sampai di Palu atau belum? Belum. Saya dapat info di Balikpapan bahwa Palu itu gempa pada saat itu. Saya itu berada di pasar pada saat itu, pasar malam Balikpapan. Kemudian saya bilang sama adik saya, karena saya itu kan yang bisa menerima telepon kan cuma jaringan Excel kan. Saya bilang, coba kau ke Perumnas dulu, coba cek mama dulu bagaimana keadaan di sana. Berselang setengah jam dari situ Pak Irfandi nelpon saya, karena nomor saya yang aktif pada saat itu. Beliau bilang, kau di mana nak? Saya bilang saya ada di Balikpapan. Pak Irfandi ini siapa? Karyo. Terus dia bilang Perumnas hancur. Jadi saya tidak percaya. Jadi saya pada saat itu saya bilang sama adik saya, apa betul Perumnas ini hancur? Dibilang betul. Mama dengan papa sampai dengan saat ini belum didapat. Kalau kakak ini yang Rafli, dia itu
dengan saya waktu dia mau pergi sekolah itu, malah dia minta sama mamanya, "Mak, saya panggil teman saya makan, Mak." Kebetulan mamanya bikin nasi goreng. Sudah, dia panggil. Karena saya tidak ada kepikiran ini sebentar akan terjadi bencana, ini saya tidak ada kepikiran. Cuma ini anak ini, Muhammad Rafli ini, dia perhatikan terus saya. Maksudnya saya duduk itu, dia perhatikan. Jadi kalau saya biasa, sekilas kalau ibaratnya saya bicara kayak begini, kayak bapak tuh. Tapi anak saya duduknya sebelah sana. Tapi kalau saya balikkan mata begini, loh, dia lihat saya dengan senyum terus. Jadi saya lihat begini, "Kau kenapa, Rafli?" Tidak, dengan ketawa senyum gitu. Lantas dia bilang, "Pak, kalau saya ulang tahun, Bapak mau adakan di mana, Pak?" Saya bilang, "Insya Allah, Nak. Kebetulan saya lalu itu, Pak, kerjanya jual jasa. Jual jasa kayak rental, tapi saya antar-antar tamu hotel saja, kan. Jadi saya cuma bercanda sama dia. Terserah kau nak mau di hotel Merkur di mana." Nah sudah, Bapak ini cuma bermain-main. Jadi saya jawab lagi, "Insya Allah, Nak, kalau ada rezeki kita bikin." "Oh ya?" Selepas itu lagi dia tatap lagi sama saya. Saya malah bilang, "Kenapa, Rafli?" Tidak, tapi dia ketawa. Pas di waktu dia mau pergi sekolah itu yang kesannya itu, aduh, saya tidak. Senyumnya itu anak yang terakhir pokoknya. Pas dia mau pergi sekolah, kebetulan saya ini dulu di posisi saya kan begini. Pintu rumah saya sebelah sana. Kebetulan motornya dia sudah kasih panas. Dia pas di depan pintu itu sudah standby motornya. Dia masih lihat lagi sama saya. Jadi saya bicara sama mamanya. Saya tengok begini. Ternyata dia tadi parkir motornya dia kasih panas, dia tatap terus ke dalam sama saya. Jadi dia tatap ke dalam, saya bilang, "Kenapa belum pergi, Nak?" Dia bilang, pas dia mau pergi dia dada begini. "Pak, saya pergi." Maksudnya mau pergi ke sekolah. "Pak, saya pergi." Itu senyumnya itu. "Iya, pergi lah, Nak. Tapi saya tidak sangka kalau dia mau meninggal. Dia cuma lambaikan tangan, Pak, saya pergi." Maksudnya saya tidak tahu dia mau pergi kemana, kan dia cuma saya tahu dia tujuannya ke sekolah. Iya, nak baik-baik. Tapi dia, itu senyumnya kalau saya mau ulangi itu, ya Allah, saya minta maaf, saya tidak pernah lihat malaikat. Tapi senyumnya itu kayak malaikat begitu. Saya belum pernah lihat malaikat. Cuma saya kayak lihat senyumnya itu, ya Allah, itu anak ke sana. Saya tidak ada kepikiran nanti anak saya tidak akan ketemu sebentar. Jadi saya mungkin dengan papa dari saya belum kawin sampai kawin masih sama sih dengan papa. Makanya saya rasa ini aku hancur sekali pada saat papa sudah ada gitu. Sedekat itu dia dengan papa berarti. Sampai pilihanku yang sekarang itu, suamiku yang sekarang itu sempat dia tidak suka. Makanya pada saat dia tahu saya mau kawinin dia, papa lari, papa tidak setuju. Makanya hancur sekali. Dan sekarang saat papa tidak ada, saya cuma mau bilang, "Pak, betul, laki-laki yang kau tidak suka sekarang memang bukan sama saya lagi." Apa yang paling dia sangat rindukan dari papa? Papa itu orang garda terdepanku. Apa dari dia ke saya atau saya ke dia. Kayak yang pokoknya saling ini. Tidak ada yang kayak orang lain, selalu saya. Pokoknya semuanya, dan saya sampai sebelum bencana dia dikasih lihat. Dia kalau seandainya papa meninggal, itu 2 minggu sebelum bencana, tolong kuburkan papa di Biro Maro, tempat asalnya kan. Terus dia kasih lihat semua tabungannya. Ini tabungannya papa. Jadi ketika saat papa meninggal, kau, ademu atau kakak kamu tidak sibuk untuk cari apapun. Itu kalau tidak salah habis pulang les sekolah, jadi
SMP ya? Iya, SD. SD? Iya, kelas 5. Oke. Dia makan, habis makan baring-baring sama orang tua. Pas jam mau ambil air wudhu itu gempa yang di situ sementara ambil air wudhu. Posisi di dalam rumah atau dalam di rumah. dalam rumah? Iya. Ibu waktu itu sedang apa? Ibu Nonton itu mau ambil air wudhu juga. Oke. Iya, habis maghrib. Mau maghrib. Mau maghrib ya. Iya. Apa yang paling Fahri ingat dari sosok ibu? Bingung menjelaskan. Saya bingung juga menjelaskan bagaimana. Fahri masih ingat wajah ibu sekarang? Masih biasa ada dalam mimpi atau biasa terbayang wajah ibu? Sudah jarang. Sudah jarang mimpi. Apa yang Fahri paling rindukan dari sosok ibu? Banyak. Boleh disebutkan Fahri? Tehel itu retak. Sempat kayak mau turun di sana. Aduh, saya pikir sudah ini mungkin kiamat karena saya jinjit begini kaki saya ya. Saya gendong cucu saya. Terus habis itu sekitar jam 9 kita teriak-teriak minta tolong. Kayaknya masih rame. Seketika langsung sepi. Saya bilang berarti sudah tidak ada orang. Saya bilang aduh bagaimana sudah kita ini mau keluar. Di mana mau kemana sedangkan terkurung ya. Seketika ada suaranya bapak suami saya. Dia panggil nama cucu saya. Dia bilang Rafa. Terus saya bilang begini. Bagaimana kita orang ini. Dia bilang aduh minta maaf saya tidak bisa nolong. Karena saya terjepit kakiku tatindis lemari. Begitu dia bilang. Keluar saja. Tapi saya bilang mau keluar di mana. Waktu saya bilang di situ langsung ada perasaan saya bangkit. Saya bilang bagaimana bisa supaya kita keluar. Cucu saya bilang bagaimana. Saya bilang sama cucu saya, kamu naik ke atas. Dia tusuk-tusuk dan tidak bisa Oma. Saya bilang aduh bagaimana sudah pasrah saya. Saya bilang daripada kita ini ya sudah kalau memang sudah ajal ya bagaimana lagi toh. Terus ada perasaan begitu saya bilang begini, pegang adik ini, saya naik. Kebetulan saya naik itu ya mungkin itu Allah masih berikan ini. Mau tolong sama saya untuk ini. Jadi begitu saya naik ke atas, saya dorong sedikit itu atap, bisa. Langsung kepala saya naik, saya lihat aduh, rata. Posisi sudah di atap Tante Pia? Saya punya kepala di atap, terus saya kasih tahu cucu saya bilang Salwa kasih naik itu adik. Dia bilang tidak bisa Oma. Saya bilang pantatnya kasih naik karena berat kan cucu saya gemuk. Oh iya. Ya begitu saya bilang begini, sempat juga sedih saya lihat itu tasnya cucuku kan kita banyak apa-apa di situ, bukan kita ingat harta, tapi memang tidak ada ingat apa-apa lagi. Saya cuma pakai celana pendek dengan bajunya agak tipis kan, naik di atas begitu dia angkat ini sapnya cucu, tiga-tiga kasihan kita naik itu, bingung kita mau kemana. Fahri tadi kakak lihat Fahri jalannya agak susah dan kakinya Fahri kenapa ya? Ini kaki palsu karena gempa kemarin yang terkena beton, jadi di bawah itu airnya panas jadi kayak mendidih begitu kaki kayak. Jadi sudah diangkat hitam karena virus sudah sampai sini virus. Jadi pas dua rumah sakit sudah berapa hari di rumah sakit sudah sesak nafas. Jadi disuruh dokter harus diamputasi. Fahri ditemukan hari keberapa waktu itu Fahri? Hari itu juga gempa. Hari itu juga gempa. Jam 2.
Jam 2 Iya, jam pagi ya? Iya, jam 2 pagi. Oke, Fahri, boleh kakak dilihatkan kaki sama teman-teman yang nonton video ini juga boleh lihat kah? Oke. Ini kaki palsu. Iya, palsu dari buatan Jerman. Yang Buatan Jerman ya? Iya, Ini Fahri dapatnya bagaimana Fahri? ini dibantu Muhammad Ali dan Ibu Sari. Oke. Diketemukan dengan Ibu Mutmainah. Oh, Ibu Mutmainah pertemukan Fahri dengan Pak Ahmad Ali Iya. sama Ibu Nilam. Iya, di kantor Nasdem. Oke. Jadi ini adalah bantuan dari Pak Ahmad Ali dan juga Ibu Nilam. Iya, Ini dipesan khusus memang ukurannya untuk Fahri atau bagaimana prosesnya waktu itu Fahri? ini kita diukur dulu dari rumah. Jadi sampai Jakarta juga diukur dulu. Panjangnya ini Panjang kaki, tungkai kaki. Iya. Panjang lebar paha dengan ini Oke. sok tumit. Iya, Semua prosesnya itu dibiayai sama Pak Ahmad Ali. Iya. Sampai dapat kaki palsu ini. Iya, Oke. Fahri tahu berapa biayanya waktu itu? mungkin sekitar 150 juta. 150 juta untuk satu tungkai kaki bagian kanan ini ya. Iya. Adiknya yang kedua, yang nomor 2, itu sama sekali tidak memperlihatkan mukanya. Pokoknya saya tegur dia, mandi nak, kenapa kau berdiri mandi nak? Malah saya sempat pukul pantatnya karena ada tantemu itu, kenapa kau berdiri mandi telanjang? Tapi itu mukanya dia buang, dia tidak mau kasih perlihatkan. Pas saya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, saya tanya mamanya, Dayat ini dia sudah pergi sekolah, jadi dia tidak mau kasih lihat mukanya, itu yang nomor rumah mati Dayat. Jadi saya tidak, pokoknya mau meninggal itu saya tidak pernah lihat mukanya. Nanti saya lihat mukanya itu pas dia sudah meninggal itu karena bencana itu. Kalau yang bungsu lagi sama yang nomor 1 ini. Yang bungsu pas saya datang ke rumahnya kakak sore itu, sebelum gempa saya datang jam 2:30. Kebetulan saya dulu kerja di, ada aplikasi ojol di Kota Palu kan. Kebetulan ketua Korwil ada bencana, ada tabrakan, jadi teman Korwil menelpon, dia bilang, Om Rudi ada kejadian begini-begini. Saya sebagai ketua Korwil tidak mau ke sana. Tapi sebelum saya ke sana, anak saya, tapi saya ini kalau ditanya sama yang bungsu ini kan biasa kita ini kalau yang meninggal kita lihat wujud kan. Kebetulan yang bungsu ini saya tidak dapat, kasihan. Jadi saya kalau dibilang meninggal kita kan lihat wujud, tapi ini saya tidak dapat. Jadi saya ini masih mencari juga. Tapi kan saya tidak ada salahnya kalau manusia biasa kan berharap. Jadi itu hari dia panggil, kalau yang bungsu kan dia dengan saya berani. Dia panggil, bos, betul rumahnya kakak, jadi kenapa nak? Sini dulu. Terus saya berdekat, itu yang bungsu kelas 6 SD itu. Saya bilang, kenapa nak? Pak, belikan saya pak, casing HP. Casing HP apa? Dia kan suka main, ini dia. Oh itu yang tadi yang bungsu. Dia suka kan main itu, HP itu, jadi dia suruh pak belikan saya casing Mobile Legend itu. Jadi saya bilang, iya nanti bapak beli nak. Jangan bapak lupa. Iya nanti nak. Jadi pas itu saya mau keluar dari rumahnya kakak, dia ikuti, kasihan itu dia. Dia ikuti pas di depan pintunya kakak ini di samping dia duduk. Saya suruh mau naik di mobil. Sama itu yang kakak yang kedua, yang pertama. Jadi dia panggil lagi saya, Pak. Iya nak, bapak ingat bapak belikan kau. Bukan. Apa? Dia bilang, ingat saya pak. Pak ingat saya, begitu jawabnya, ingat. Jadi saya kepikiran itu, ingat itu saja casing toh. Jadi saya bilang, apa yang bapak mau ingat kau? Nah, ingat saja saya pak. Jadi saya kepikiran kalau itu casing saja. Ternyata dia bilang ingat saya, maksudnya ingat terus. Saya dulu itu pak, belum pernah saya ke kubur. Berapa hari bencana itu, karena yang saya dapat itu kakak pertama. Dengan kedua yang bungsu ini tidak. Jadi saya untuk ziarah kubur itu kayak bagaimana saya rasa kalau saya ke kubur.
saya itu perasaan itu yang bungsu ini ada bisikan di telinga saya itu kalau saya sudah dikubur bacakan Al-Fatihah, saya punya kakaknya yang pertama kedua. Seakan-akan itu bungsu itu berteriak, Papa ini tidak adil. Bapak pergi sama kakak, saya Bapak tidak pergikan. Saya bilang kadang kalau ada yang lewat mungkin dibilang saya gila. Jadi saya berteriak juga, kau di mana nak? Bapak mau pergi sama kau itu di mana? Bapak tidak tahu kau di mana nak. Jadi ke Bapak pergi sama kakak saja, kau itu di mana? Oh, kepikiran begitu terus. Jadi saya tidak pernah ke kubur itu hari. Karena kalau saya ke kubur, yang kecil ini kayak menuntut. Bapak pergi sama kakak terus, baru Bapak tidak pergi sama saya. Oh, nak, kau itu di mana, nak? Bapak cari kau itu di mana? Pas masuk di Teluk Palu, air mata itu sudah tidak terbendung lagi pada saat itu. Banyak orang, bahkan om saya hampir mau melompat ke laut pada saat itu. Cuman saya bilang, kita ini kan mau lihat keluarga. Saya saja sampai dengan detik ini belum dengar keluarga saya, orang tuaku. Udah pada saat itu. Sampailah saya di kejadian lokasi pukul 7 kurang lebih. Hari Minggu. Hari Minggu. Minggu saya sampai di pagi. Saya langsung ke lokasi rumah. Saya lihatlah rumah itu hancur. Sudah tidak ada harapan lagi. Saya bertanya dengan adik saya bilang, mana mama? Yang katanya ada di pengungsian. Dia bilang sama sekali tidak ada. Itu supaya bisa buat kau pulang. Madan berapa bersaudara Madan? 4. Yang meninggal yang keberapa? Yang keempat. Namanya siapa itu? Ali Muhammad Fitra alias Ocha. Ibu sampai hari ini ditemukan atau gimana? Ibu ditemukan setelah 1 minggu kejadian. Di lokasi ini? Di lokasi tapi bergeser sekitar 150 dari rumah. Kemudian adik sampai dengan detik ini belum ditemukan. Tapi ada kemungkinan Madan masih berharap bahwa adik ini masih ada atau bagaimana Madan? Besar keinginan itu masih ada. Karena banyak yang bilang dia ada di bawah orang pada saat itu. Mamaku juga seperti itu. Bilang ada keluar pada saat kejadian di lokasi jalan Kelor situ. Ada yang bilang lagi di dekat kantor pos. Cuman saya harap, besar harapan kalau mereka itu adik saya dengan bapak saya bisa ditemukan. Umur berapa tadi adiknya? Kelas 3 SMP, sekitar 15 tahun. 14 tahun ya. Berarti kalau sekarang dia sudah selesai SMA ya? Iya. Oke. Ada kebiasaan dari Ocha ya? Iya. Kalau masih diingat sama Madan, apa kebiasaannya adik yang paling sering diingat? Kebiasaan yang paling sering diingat itu ketika saya mau berangkat. Dia bilang, Kak, kalau bisa belikan saya baju bola Messi pada saat itu. Jadi saya bilang, iya, nanti kalau kakak sudah di sana, kakak belikan adik. Kemudian pada saat itu saya bawa itu baju Messi ke rumah kami yang ada di lokasi tersebut. Saya bilang, Dek, maafkan kakak, Dek. Bahwa sampai dengan detik ini kakak belum bisa temukan adik. Bahwa bahkan bajunya pun masih ada sampai dengan detik ini. Jadi baju Messi itu yang sampai sekarang jadi pengingatnya Madan sama adik. Iya. Baju itu masih ada sekarang? Masih ada.
Dan Madan berharap adik juga bisa masih ada. Iya. Kalau misalnya Madan ketemu dengan adik sekarang, apa yang Madan mau bilang sama adik? Mungkin yang dibilang itu pada rindu, sangat rindu. Karena dari kami berempat bersaudara, hanya dia yang mau untuk bantu orang tua, mau sekolah sampai jenjang tingkat tinggi. Bahkan dia pergi sekolah pun dengan keadaan uang tidak ada, dia harus pergi. Begitu kita jalan-jalan seketika dapat itu apa itu batang kelapa, tapi penuh lumpur. Sempat saya jatuh, tapi untung ada kayu saya pegang. Cucu saya ini tetap, bukan saya lagi yang kan saya sudah bingung. Sama cucu saya yang SMA ini, untung 3. Kalau mungkin saya sendiri atau berdua, nggak bisa mungkin selamat. Mungkin sisa menunggu pertolongan ya. Seketika itu saya ketemu Rifki. Halil, tolong saya main-mainkan senter HP. Datang itu sudah Rifki dengan Ical. Dia juga bilang, aduh saya juga tante, saya tidak tahu saya punya mama, saya punya bapak. Ya, yang satu bilang saya punya suami, kita sekeluarga nggak tahu di mana. Mungkin sudah tidak ada. Saya bilang, aduh bagaimana saya ini, tapi kayaknya tenang saya. Karena tapi saya bilang, aduh api kemarin. Saya bilang, dibilang Rifki tidak tante, tidak sampai ke sini. Tapi saya bilang itu kan ada lumpur. Nggak mungkin itu api sampai ke sini, tapi sapi sudah dekat kan. Saya mau kemana? Saya pikir cucuku yang kecil ini nggak pakai pampers, pokoknya baru mau saya buka kan dia punya baju sisa di leher, nggak ada pakai apa-apa, nggak pakai pokoknya seketika kita ada anak-anak kecil itu yang gendong, saya tidak tahu dari mana. Pokoknya saya lari waktu itu, Don Rifki bilang ke sana saja tante. Begitu kita jalan itu, saya lihat kemana lagi. Pokoknya itu jalan itu saya injak itu bukan lagi kayak karpet. Lari kita, saya tidak tahu sudah mana turun naik. Yang penting sampai di Jalan Kelor Pak. Sampai itu saya kasih tahu sudah anak-anak, minta tolong antar saya. Sudah saya dapat cucuku sudah ditaruh di tanah, kasihan. Tidak pakai celana. Saya bilang sama bagaimana? Wah, waktu itu sudah Pak mau ke rumah orang tua kan, ke kelurahan baru. Kan kemenakan di sana, tapi orang bilang nggak usah pergi, di sini saja kita kumpul karena pisah semua sudah kita, anak saya saya pikir memang sudah tidak ada lagi ketemu. Nanti sudah tetangga semua bilang sudah tante nggak usah ke sana, kita kumpul saya di sini bagaimanapun. Tapi bagaimana kita kan biasa mau tidur mau bagaimana sudah. Ya begitulah Kepikiran. Iya kepikiran. Sempat juga begini sampai mau cari mayatnya bapak nggak ketemu kan. Jadi bapak sampai hari ini nggak ketemu. Tidak ketemu. Iya. Yang jelas diingatannya Tante Pia berarti cuma suaranya bapak. Suaranya bapak yang bilang keluar saja. Saya bilang HP-mu mana HP-mu? Saya tanya kan biasa dia ada HP. Dia bilang tidak ada. Cuma itu jawaban tidak ada. Allah masih menolong saya sampai hari ini. Tapi kadang saya kalau lewat ke Perumnasi itu selalu teringat, biar gimana ya, kita bukan kita ingat apa, kita kan ingat jalan-jalan kenangan itu, persatuan kita di Perumnasi itu ya. Karena di situ itu nggak ada yang bisa diketemukan sampai hari ini, persahabatan kan kita di Perumnasi itu sering ini biasa kumpul-kumpul kalau ke swalayan. Sekarang sudah berpisah semua. Tapi biasa ketemu juga di Huntap kan. Kebetulan saya ada dapat rumah di Huntap juga. Alhamdulillah. Tante Pia menikah tahun berapa Tante dengan Om? Tahun 79. 79. Iya. Ketemu di mana dulu? Oh, saya dengan Bapak ini ceritanya 10 tahun saya beda sama Bapak. Oke. Bedanya umur 10 tahun ya dengan Bapak. Dengan Bapak. Itu ya bagaimana ya, dia memang ini sering ke rumah. Baru bapak saya kan sering gimana ya, dia
di penerbangan dulu. Oh, iya. Tai tua. Baru punya travel. Bapak saya biasa kalau mau berangkat ke Surabaya Lewat travelnya. Travelnya. Jadi kenalan di situ. Saya biasa panggil dia Om kan. Tapi dia tidak aneh juga, tapi begitu saya menikah kayak sama umurnya. Nah, Bapak dinas di Parigi dulu. Pertama di kantor di Departemen Penerangan. Baru itu di Kabak Infokom Provinsi. Sesudah itu dia pindah di Parigi, Kabak Infokom juga sana. Terus sekretaris Capil di Parigi. Sesudah itu pensiun dia kembali ke Palu. Di situ, iya. Iya. Tidak, sudah menikah dulu. Di Surabaya dulu? Saya menikah. Saya dari kecil sudah di Surabaya memang. Oh, kecil di Surabaya. Iya. Waktu itu. Apa yang bikin tante jatuh cinta waktu itu dengan Om? Tidak juga, saya bilang ini orang baik. Soalnya dia beda umur sama saya kan. Yeah. Bapak itu saya bilang kesannya Bapak itu biar banyak laki-laki. Mungkin bukan saya bilang gimana ya. Untuk mudah-mudahan tidak kan namanya manusia ini biasa kan mungkin orang bilang bilang enggak mau menikah sih, tapi mudah-mudahan tidak. Karena mau cari kayak Bapak ini, kalau saya sakit dia yang rawat, tapi kalau dia sakit saya tidak rawat. Apa kebiasaannya Om Tante Pia yang Tante Pia sampai sekarang masih ingat? Kebiasaan kebaikannya. Iya, dia kan segala-galanya. Ada perlakuan khusus tidak? Biasanya kalau misalnya Om suka bercanda dengan Tante. Iya, suka bercanda. Cuma biasa karena kebaikannya orang pada suka sama Bapak ini. Di mana-mana. Jadi namanya kita ini toh. Yeah. Nah jadi Bapak itu tukang bercanda. Baru dia ndak pernah marah. Sabar orang. Berapa anak Tante? Anak saya cuma 2, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Cucu? Cucu 4. Cucu 4. Alhamdulillah cucu semuanya. Iya, hidup semua. Nah, sudah kuliah di komunikasi. Sekarang lagi magang di Infokom Kota. Kalau yang digendong-gendong sekarang sudah umur berapa? Sudah ini kelas 2 SD di Karunadipa. Iya. Tante sudah seberapa sering Tante biasanya kunjungi Perumnas? Karena Om kan tidak didapat. Sering kan saya lewat di situ. Biasa bukan cuma sering, biasa setiap hari. Iya. Karena ke rumah kakak kan. Oh iya. Iya. Biasa kalau bawa ke Perumnas, saya kan Bapak itu kan hobinya itu suka ke pasar, pulang dia masak. Baru enggak pernah dia menyuruh umpama bikinkan ini. Enggak, kalau dia mau dia bikin sendiri. Okay. Dia siapkan di meja, kalau mau makan ya makan. Kalau enggak dia begitu. Begitu memang Bapak itu. Begitu waktu masih di Parigi begitu juga Bapak itu sukanya masak. Mandiri ya. Biasa dia ke pasar itu biar ada kendaraan, dia bilang jalan lebih sehat orang. Jadi kalau dia jalan pulang, makanya terkenang saya kalau lewat di itu saya biasa ingat Bapak ini kalau mau lebaran atau puasa itu dia dari pasar itu yang biasa kasan Bapak lewat sini ya. Sedangkan jalan-jalan yang dilalui itu sering kan kita kemana-mana biasa lewat di jalan-jalan yang baru sekarang ini. Yeah. Makanya biasa kadang waktu saya pulang dari Makassar kan gempa waktu sesudah itu kan ke Makassar dulu kita. Oke, lari ke sana dulu ya. Iya. Ke sana karena kita tunggu Bapak ndak ketemu. Ya, kakak semua bilang ke Makassar saja dulu daripada di sini toh. Ke 2018 September 28. Dea waktu itu tidak di rumah. Iya. Lagi ada menjenguk saudara ya. Kakak. Waktu setelah kejadian itu apa yang dia lakukan? Langsung terjun ke lokasi. Cari-cari. Tapi tidak ada akses yang bisa masuk. Jadi kebetulan lewat di Jalan Manggis. Itu tidak ada akses bisa masuk. Dibilang dia sabar. Rumah sudah habis. Itu kebetulan ketemu teman. Sabar saja. Jadi saya marah lah. Saya bilang kok tidak bisa bilang begitu. Di dalam itu masih ada papaku sama adekku. Dorong sopelo karena saya kan tidak bisa terus karena percikan api kiri kanan, suara minta tolong. Pokoknya saya tidak tahu itu apa yang saya lihat. Sudah akhirnya teman-teman bilang, "Ayo turun." Ya karena api semakin besar kan. Akhirnya turun. Sudah teman-teman peluk, bilang sabar saja, ikhlas saja. Tapi saya tidak bisa terima. Tapi dia dapat sosok
Papa hari keberapa? Atau tidak didapat? Sampai detik ini Papa tidak didapat. Oke. Kalau karena saya anak laki-laki, tapi saya tahu selalu cerita ayah atau papa itu adalah cinta pertama dari anak perempuannya. Bagaimana pendapatnya dia? Iya, dia cinta pertama aku. Tapi kayak yang dia selalu bilang, awalnya mudah-mudahan tidak dapat yang kayak yang sekarang yang saya alami. Seperti itu. Makanya saya kayak menyesal nggak ikut maunya kemarin, bahwa orang yang sekarang berdiri dengan saya itu bukan yang baik. Apa pesan terakhirnya Papa sama Dea yang paling Dea ingat selain tadi itu? Papa selalu bilang, hidup, kalau kau hidup, misalnya kalau kau, maksudnya kalau kau masih bisa kayak jalan hidup, tidak perlu menjadi bermuka dua, tetap terus baik terus gitu ya. Karena kalau kau berbuat buruk sekalipun, nanti itu akan kembali ke kau. Seperti itu. Biasanya kalau Papa pernah intens ngobrol, paling tidak maksudnya yang duduk sama-sama ngobrol sama Dea. Iya. Papa pernah bilang tidak, Dea, Papa itu pengen Dea jadi apa gitu. Pernah tidak? Pernah. Kemarin sebelum adik, saya kan makanya Papa itu sempat kecewa. Saya sebenarnya sudah go pramugari. Hanya saja itu kesalahan dari saya. Makanya sampai Papa yang kayak down, yang kayak sebenarnya apa tujuan hidupku gitu ya. Makanya sampai saya sempat dilarikan. Tapi kembali lagi, Papa selalu maafkan saya. Akhirnya adik saya yang melanjutkan itu. Dia sekolah tinggi, jadi pilot. Akhirnya meninggal sama-sama Papa. Saya banyak kenal orang yang juga mengalami hal serupa dengan Fahri. Tapi saya tidak banyak lihat anak muda yang sama dengan Fahri yang kuat luar biasa. Apa yang bikin Fahri bisa sekuat ini sekarang? Kehilangan sosok ibu, adik, dan juga keluarga yang lain. Apa yang membuat Fahri bertahan sampai hari ini? Motivasi dari banyak orang, ya. Dari guru, teman, dari orang-orang luar sana, ya, yang sudah support. Fahri, kakak sedikit kembali ke ibu ya. Fahri memang benar-benar sekarang agak lupa dengan apa yang pernah ibu sampaikan sama Fahri yang paling Fahri ingat. Kalau dikasih tahu itu harus nurut, tidak boleh membantah. Itu saja yang saya ingatkan. Sekarang Fahri kelas 11 SMA, SMK. SMK mana? SMK 5. SMK 5. Iya. Di Tondo. Di Tondo. Iya. Bagaimana teman-teman memperlakukan Fahri di sekolah? Tidak. Ya, biasa saja? Iya, biasa saja. Tidak. Iya, biasa saja. Tidak ada ejek, tidak ada. Tidak. Ya. Fahri sekarang tinggal dengan siapa, Fahri? Dengan tante. Dengan tante. Berdua di rumah. Oke. Artinya ini adalah tahun ke-6 ya
Fahri kehilangan sosok seorang ibu. Masih sering ke kubur ibu? Masih. Biasa habis lebaran atau mau baca doa ke kubur, siram kubur. Di waktu-waktu lain ketika Fahri lagi sedih atau lagi apa? Jarang. Iya. Kalau tidur malam ada pernah memikirkan sosok ibu tidak? Tidak. Oke. Fahri, kalau misalnya Mama nonton videonya Fahri sekarang, apa yang pengen Fahri sampaikan ke Mama? Bingung. Apa saja? Boleh, nggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Apa yang pengen Fahri sampaikan? Kalau misalnya Mama lagi nonton nih Fahri sekarang. Fahri rindu? Rindu tapi sudah tidak terlalu. Ada yang Fahri pengen katakan sama ibu? Sama Mama? Oke, tidak ada. Sudah ada. Fahri ada pesan buat teman-teman yang nonton, bisa kuat seperti Fahri. Mungkin Fahri punya caranya seperti apa, boleh dibagi. Apa yang orang bilang, hiraukan saja. Anggap itu seperti motivasi kayak. Nah, anggap saja orang yang menghina itu Angin lalu ya. iya, seperti yang lewat. Luar biasa, Fahri ini kuat sekali. Fahri betul-betul tidak punya memori yang paling Fahri tidak bisa lupakan sampai saat ini dengan ibu. Kelihatannya tadi. Tapi pernah mimpi ibu, Mama? Iya, sekali itu sama-sama dengan adik, nenek, Kai. Di dalam mimpi apa yang dikatakan ibu sama Fahri? Tidak ada. Mereka di taman, pakai baju putih, bersih di taman, kayak bermain. Iya, hanya di situ saya hanya lihat mereka kayak di taman, penuh bunga, bermain. Iya. Fahri tidak panggil ibu, tidak panggil Mama. Tidak, hanya diam lihat mereka senang-senang. Perasaan Fahri dalam mimpi? Kenapa Fahri tidak ikut bermain dengan ibu? Jauh jangkauannya. Tapi ibu sudah senang di sana.
Please. Saya pernah itu ke Perumnas habis sholat subuh, Pak. Kebetulan saya masih di Donggala-Kodi. Mungkin kadang orang percaya, mungkin saya cerita, kadang mungkin tidak. Karena saya itu habis sholat Jumat, saya turun ke bawah. Kalau merasa takut itu saya tidak ada, Pak. Jadi saya habis sholat subuh, karena niat saya, mungkin ada petunjuk sama Allah. Kasihan kalau di sini anak saya di posisinya, jadi saya habis sholat subuh, mamanya tanya mau kemana. Saya bilang mau beli rokok, sekalian mau ke Perumnas. Jadi masih gelap, pokoknya habis main subuh masih gelap. Rasa takut itu tidak ada, Pak. Jadi pas saya masuk di situ di Perumnas, hening sekali. Kebetulan motor mati, saya langsung istighfar. Saya, mungkinnya kalau ada orang lewat itu, mungkin ada dengar saya, siapa itu di dalam Perumnas itu, karena berteriak kan. Jadi saya panggil orang 33 namanya. Saya panggil, kalau ada orang ini kan 33, orang paham kalau saya panggil namanya, karena itu namanya saya singkat. Radafa. Jadi kalau saya berteriak itu orang semua mengerti. Radafa, jadi itu Radafa itu saya singkat, Pak. Rafli, Dayat, Fatir. Maka itu saya itu teman-teman panggil saya itu bukan Rudi. Dia panggil saya Radafa. Karena nama anak saya 33. Jadi saya ringkas saja. Jadi saya pas mati motor itu saya panggil berhenti 3. Radafa, Rafli, Dayat, Fatir, Bapak di sini, Nak. Bantu Bapak, nak, kalau orang apa di sini Bapak. Pas saya apa di situ, motor hidup ulang. Saya ke rumah singgah, kebetulan kita di Perumnas itu ada buat rumah singgah. Saya parkir motor situ. Saya berjalan-jalan ke belakang masjid karena dengar-dengar dari temannya kalau anak saya bungsu itu dia lari ke masjid. Di situ kan saya dikasih kayak mungkin petunjuk apa, kayak saya disenggol, tapi saya tidak jatuh. Maksudnya saya disenggol, kira jaraknya saya itu disenggol itu sekitar 3 meter ke sana. Saya tengok ke belakang, tidak ada saya, maksudnya kaki saya tidak kena kayak batu, tidak. Cuma saya kayak terlempar ke ada sekitar 3 meter. Saya langsung istighfar, jangan di sini, kasihan ini fatirnya. Sudah, saya ambil tanah situ, Pak. Saya ambil tanah, pas sudah muncul matahari, saya ke kubur. Jadi tanahnya tadi situ saya kasih di kuburnya tadi kakaknya. Jadi baru saya tulis namanya di situ, fatirnya nih. Jadi kalau saya ke kubur ya sudah, karena ada sudah namanya. Tadinya tuh selisih paham saya, Pak, sama yang bungsu ini. Saya ke kubur, ini bungsu ini kayak di telingaku itu berteriak terus, Pak, Bapak ini tidak adil, Bapak pergi sama kakak, baru Bapak pergi dengan kau. Saya bilang, kau ini tuh di mana, kasihan, Nak. Bapak cari. Itu, Pak, saya itu suka touring. Saya suka touring sendiri biasa. Kalau ibunya ke Makassar, saya itu jarang pakai naik bis apa, saya suka naik motor. Ke Manado apa touring. Tujuan tuh itu, Pak, lihat-lihat. Kalau kayak mirip, kayak saya juga sebenarnya semua dari tadi saya di sini dulu lihat ini, yang kacamata ini, yang di depan saya ini mirip yang bungsu ini. Artinya kalau sekarang anak-anak masih ada, ya, Pak, umur mereka sudah ada yang mencapai kuliah, ada yang sudah. Mungkin, Pak, kalau dia ada jodoh tuh almarhum yang pertama itu mungkin dia, karena saya lalu menikah, Pak, umur 27. Almarhum itu sekarang dia, kalau dia ini 24 umurnya, Pak. Dia meninggal kemarin itu umurnya 18 tahun. Kelas 3 SMA. Dia di SMIA. Yang pertama itu. Dia kelas 3 SMIA. Yang kedua kelas 2. Dia orang baku dekat, beda 1 tahun. Yang bungsu saja ini kelas 6. Sedangkan kalau ini bungsu ini hidup, dia kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA dia. Bapak sudah pernah punya rencana bersama dengan ibu untuk mau dikuliahkan di mana anak-anak ini, mau disekolahkan di mana anak-anak? Kalau mereka ini kelemari, ya itu tadi saya ulang lagi, tidak kepikiran kalau ini mau meninggal. Kan almarhum ini, Rapli ini, kan dia ada benjolan di sini kakinya, masih ada dia bawa itu, kasihan. Pas meninggal itu masih ada perban di sini. Saya suruh operasi. Jadi pas saya ada tamu orang bule, saya bawa ke Napi. Pas di waktu dia mau dioperasi itu, saya juga berangkat.
Maka itu sebelum dia mau masuk di ruang operasi, dia telepon menangis. Dia telepon, dia menangis kayak anak. Kan dia cuma badannya kasihan besar, tapi kalau dia terlalu cengeng, saya minta maaf. Dia itu anak-anak semua dekat sama saya, Pak. Biar Rapli itu dia kelas 3 SMA itu kalau tidur dengan saya itu suka pegang keke. Padahal kelas 3 SMA. Kalau saya tidur itu begini, saya biasa pukul tangannya karena sudah besar. Malah kalau besar saya, dia suka pegang ini keke. Jadi itu dorang semua itu, Pak. Kalau saya tidur itu begini tangan saya. Pegang keke. Jadi dekat sekali saya sama mereka ini kayak apa ya. Jadi pas di operasi itu dia telepon menangis. Oh, Bapak sampai hati, Bapak tinggalkan saya mau dioperasi. Saya bilang, tidak nah, Bapak bawa tamu begini-begini. Akhirnya menangis, saya kasih terang-terang. Masih ada perban itu. Di pala-palanya kasihan dia meninggal. Begitu juga yang nomor 2. Nomor 2 kayaknya sudah dia kelas 2 SMA, kelas 3 SMP. Dia bilang juga tidak usah dioperasi, Pak. Karena tangannya. Itu habis main bola di Perumnas, salah urat, dia tidak bisa lurus. Tidak bisa begini. Tapi saya berjuang, saya bilang, nanti kau nak malu. Kalau kau punya cewek nanti tangan begini terus. Tidak usah, Pak, tidak apa-apa. Saya tetap berusaha. Saya bilang, Bapak tetap berusaha, nak. Kalau masih di daerah Indonesia ini, Bapak berusaha. Kalau sudah keluar negeri, nak, Bapak sudah ada uang. Karena kita pakai BPJS. Saya bujuk lagi dia. Kita pergi naik mobil, nak. Pulang, baru kita naik pesawat. Belum pernah naik pesawat itu. Iya, Pak. Ya sudah, saya bujuk. Saya bawa ke Makassar. Alhamdulillah dioperasi. Sembuh. Dia punya tangan itu. Kebiasaan diet yang Bapak ingat. Kalau tadi kan kebiasaan Rapli, dia suka berada di ketiak ayahnya. Kalau diet juga begitu, Pak. Cuma kalau diet ini yang nomor 2 ini, dia ini kalau mau dibilang semua anak saya itu semua sama dia punya Pak. Dia punya kebiasaan, dia punya jiwa itu semua sama. Kalau bilang kayak apa kalau bahasa gaul itu melo apakah? Dia penurut. Ya. Maka itu saya bangga dengan saya punya anak ini. Kalau orang biasa berkelahi, Pak, mamanya biasa menelpon saja. Ini anak-anak berkelahi nih. Jadi saya itu cuma mulai telepon. Rapli, Dayat, Fatir tidak mau diam. Iya diam, Pak. Kalau mama telepon 1 kali, tunggu Bapak pulang. Sudah, aman itu, Pak. Begitu juga kalau mamanya menelpon, Rapli, Dayat belum ada pulang. Saya telepon lagi, Rapli, Dayat, orang di mana? Di Donggala Kodi. Donggala Kodi ke Perumnas tidak sampai setengah jam toh? Tidak. Bapak telepon kau kalau tidak di rumah bye-bye. Pas saya telepon sudah di rumah. Dorang menurut semua. Pokoknya baru. Maka itu saya kasih tahu biasa teman-teman yang almarhum. Biasa kalau duduk apa, saya bilang, nak, kalau kau minta sama orang tuamu, mau minta apa-apa, minta sama orang tuamu sebatas kemampuannya. Jangan melebihi kemampuan orang tuamu. Kau minta sama orang tuamu sebatas kemampuannya. Mereka itu meminta sama saya itu. Dia lihat orang tuanya. Jadi dia kasihan. Minta maaf. Mungkin anak-anaknya orang, Pak, saya beli HP baru. Mereka tidak. HP saya kasihan. Bekas saya dorong, Pak. Bapak beli HP. Nanti saya ambil Bapak punya HP. Jadi dorong itu antrian. Saya beli HP. Rapli. Kebetulan sudah mulai HP. Begitu juga Dayat. Begitu juga Fatir. Fatir terakhir itu kasihan. Maka itu dulu HP. Dia suruh ganti sudah casing gitu. Rapli. Kalau anak-anak seandainya masih ada, apa keinginan Bapak? Cita-cita Bapak? Mereka mau jadi apa? Kalau mereka itu dulu itu kasihan kalau almarhum ini semuanya sempat bercanda ini Rapli mau masuk, dia mau masuk tentara. Jadi Dayat ini bilang, modelmu itu mau masuk tentara Gode. Jadi Rapli bilang kan olahraga. Ditanya lagi Dayat, kalau kau, saya mau main kita mau pemain bola. Nah, kalau Fatir ditanya, kau cita-cita mau jadi apa? Mau masuk polisi? Tahu, tapi kalau gol, gitu saya. Jadi kalau Bapak mau tanya saya kira-kira kalau mujizat muncul yang bungsu ini ada, mungkin sudah saya ini Pak yang paling bahagia di dunia. Kalau tiba-tiba itu kasihan dia muncul, dia panggil, Pak,
Cuma saya kadang dengan mamanya kepikiran begini Pak, kalau kita jalan itu seakan-akan ini aneh ini ada. Cuma saya biasa berpikiran Pak, kalau Patir ini kasihan dia masih hidup, berarti ini anak gangguan apa? Kayak dia stres, gangguan jiwa begitu, kayak apa? Gangguan kejiwaan karena lihat bencana. Tapi kalau dia tidak gangguan kejiwaan, dia masih hidup, ini aneh berani yang Patir ini. Paling dia hubungi saya, dia telepon. Pokoknya dia cari. Cuma kalau di Indonesia Pak ya, cuma saya kepikiran lah dulu Pak, karena dulu itu bencana itu kan banyak orang dari luar datang gitu. Cuma saya pikiran jangan-jangan ini anak dibawa keluar. Karena ada di luar negeri, karena kemarin saya juga orang dari Denmark, wawancarai juga. Karena dulu kan Hercules kan bebas Pak. Ya. Saya sampai ke Makassar, Pak kejar itu, pakai motor kecil. Karena dengar lagi ada dari Makassar. Percaya apa tidak Pak, saya mendarat. Sampai kejar. Pokoknya karena kalau saya naik bis atau naik pesawat, saya tidak punya kendaraan lagi. Saya punya motornya ponakan. Saya pergi gas ke sana. Sekalian saya cari-cari di pinggir-pinggir dari pasang kayu ke sana, saya sisir. Pokoknya kalau dapat yang mirip-mirip gerak-geriknya itu saya singgah, saya balik. Pas sampai di Makassar, ada pulang lagi itu anak-anak katanya pengungsian. Tapi ada nama Fatir, tapi umurnya beda 4 tahun. Pas minta fotonya, dikasih, dia bukan. Saya pikir Fatir betul, aku kata bukan. Sampai hari ini Bapak belum pupus harapan untuk mencari Fatir? Kalau mau putus harapan, saya tidak Pak. Cuma Habib kasihan bilang, ikhlas. Jadi saya kasih tahu Habib, saya ini manusia biasa, kalau kepergian anak saya itu saya ikhlas. Cuma saya ini manusia biasa, kita ini kan melihat wujud. Kalau kita bilang lihat wujud, kalau itu orang meninggal. Kalau tidak lihat wujud berarti kita lihat bukan meninggal. Cuma saya kembalikan lagi, kita di Perumna sana banyak yang tidak dapat. Nah, itu yang saya pikir lagi, banyak yang tidak dapat. Malah saya sempat singgah, kebetulan ada orang pintar, dia tanya sama saya, kalau Fatir ini masih hidup, cuma ada di dunia, begitulah, di dunia lain. Kayak kita kenal di Palu ini ada, iya, tidak. Jadi dia ini dipegang apa, bisa jadi dia itu kalau umpama kita ketemu pegang, bisa dia langsung meninggal gitu. Atau tidak, kayak sistemnya mau barter apa begitu. Jadi saya kasih tahu itu orang pintar, kalau memang betul saya bilang itu Fatirnya ada, saya pegang saja dia, tapi jangan dia yang diambil. Saya yang diambil. Saya tukar. Saya ambil dulu, tapi dengan saya minta, biar saya peluk dulu anak saya itu, Fatirnya, saya bawa ke mamanya. Selesai saya bawa ke mamanya, ambil saya. Lantas yang orang pintar, Bapak yakin? Saya bilang ini air mata ini tidak bohong. Yang penting anak saya peluk dulu. Saya peluk baru saya bawakan mamanya. Biar ada yang jaga mamanya. Saya Bapak ambil supaya saya ketemu kakaknya. Bahasa kasarnya Pak, kalau bunuh diri itu, ya bunuh diri itu tidak dosa, mungkin saya tidak ketemu Bapak. Saya sudah tidak ingat saya punya istri Pak. Kalau bunuh diri itu saya bisa dipertemukan sama anak, mungkin saya tidak duduk di sini. Kalau memang itu bunuh diri itu, ibaratnya tidak dosa. Pak itu dulu Pak minta maaf. Kalau saya dibilang Islam KTP itu mungkin Pak, saya orangnya tidak munafik. Kalau saya dibilang Islam KTP itu saya bisa Pak. Dulu tuh Allah itu senang, Allah ini mana? Dulu Pak ya, saya ini pendosa Pak. Tapi dengan bencana kemarin, ternyata Allah ini ada Pak. Kenapa saya bilang ada? Dengan berapa kita di Perumnas itu Pak? Berapa kita di Perumnas? Saya itu tidak diperlihatkan Pak sama anak saya ini waktu dia ambil. Waktu didapat, saya tidak diperlihatkan Pak. Sedangkan
orang-orang itu Pak ada diperlihatkan dengan anak. Dia kasih sempat makan anaknya. Dia mau bantu anaknya setengah mati sampai anaknya meninggal. Tapi saya tidak diperlihatkan Pak. Ada orang tuanya, anaknya masih di situ karena api, dia kasih tinggal anaknya. Saya tidak bisa begitu Pak. Makanya saya bilang ternyata ini Allah ini ada. Kalau Allah ini, Ruby ini tidak kuat. Kasihan, biarlah anaknya saya ambil. Tapi jangan saya kasih lihat. Kalau saya posisi tadi kayak warga yang lain Pak. Pas mau menyelamatkan anaknya, lantas api datang, lantas dia mau selamatkan dirinya. Saya tidak kayaknya Pak. Saya tidak bayangkan Pak kalau saya umpama di posisi anak saya di situ tertanam, lantas api kemari, saya mau selamatkan diri, saya jalan, baru mereka tiga ini berteriak Pak. Pak, Bapak mau kemana? Bapak mau tinggalkan kita orang? Oh tidak nak, Bapak pasang badan di situ nak. Sama-sama kita pergi nak. Sama kita pergi nak. Cuma Allah tidak kasih saya begitu. Walaupun saya Allah kau ambil anak saya, ambil juga ini. Tapi itu mungkin kehendaknya Allah itu lagi. Mungkin ada mungkin jalan yang untuk saya sendiri, saya belum tahu sampai kapan. Saya diuji begini sampai kapan saya belum tahu. Tapi kalau saya posisi begitu Pak, mungkin saya saya sama-sama anak saya tinggi Pak. Saya sudah peduli saya punya istri. Karena memang itu hari Pak, pikiran saya ini sudah pendek. Cuma Habib itu sempat dekati 3 hari saya, dia singgung-singgung, dia keceramai. Pokoknya dia dekati, dia cuma kasih bahasa-bahasa isyarat. Kalau mau ketemu, jangan ambil jalan pintas. Itu bahasanya. Kalau mau ketemu, insya Allah kau ketemu itu anakmu. Tapi jangan kau ambil jalan pintas. Masih panjang waktu ini. Berdoa saja, jangan ambil jalan pintas. Jadi saya berpikir, dia kasih tahu Habib jalan pintas, jangan sampai saya bunuh diri. Tapi saya itu sudah memang niat Pak. Kalau untuk mati itu saya tidak takut sudah. Untuk mati itu saya tidak takut Pak. Itu mati saya sudah takut dulu. Seandainya anak-anak sekarang Pak nonton video Bapak, makanya saya punya tujuan juga karena Fatir. Pengen sampai. Fatir ini kalau memang kasihan, memang dia masih ini anak. Kadang saya itu kasihan Pak, bukan iri Pak, tidak. Kalau teman-teman bisa cerita masalah anaknya, anakku ini sudah mau tamat, dia mau kuliah di sini anakku. Posisi saya di situ pas sudah tidak punya anak. Kadang saya itu menangis. Tapi saya menangis, saya tidak kasih keluar mata karena banyak teman. Cuma saya punya badan ini sakit, Pak. Saya cubit. Karena bicara masa depan anaknya. Ada anaknya jadi polisi. Saya ini kasihan. Ada anak yang pergi keluar. Pergi sekolah agama. Sudah mau datang. Itu biasa kalau lebaran itu saya orang semua tunggu anaknya sampai di bandara. Tunggu datang anaknya, dia lebaran sama-sama. Saya ini siapa yang saya mau tunggu, kasihan. Siapa yang saya mau tunggu? Seandainya Pak bisa diputar. Seandainya ini ada perjanjian, kasih 1 hari saja saya. 1 hari bersama dorang 3 ini, Pak. Saya punya bahagia luar biasa, Pak. Dia jangankan 1 hari, Pak. 1 jam. Saya gunakan 1 jam dengan dorang 3 ini, Pak. Saya manfaatkan 1 jam. Kalau seandainya itu bisa, Pak. Kayak di film-film kartun itu bisa, kayak apa Doraemon apa segala. Saya gunakan, Pak. Apa yang pengen Bapak sampaikan, Pak? Saya sampaikan kalau saya rindu sama kamu orang, nak. Bapak tidak peduli dirinya Bapak. Karena saya sayangi orang. Saya rasa itu anak saya, Pak, juga begitu. Kalau dia lihat saya sekarang, mungkin dia menangis, Pak. Dia tidak sampai hati lihat bapaknya begitu. Karena saya anak itu tidak pernah jijik, Pak. Dengan besar begitu saya tidak pernah jijik. Bekas makannya saya makan. Begitupun sebaliknya. Bekas makanku orang makan. Saya minta mungkin ada orang tua yang lain-lain jijik. Karena mungkin hasilnya. Apalagi yang bungsu ini, Pak. Dia kalau makan itu, Pak. Makanan itu harus saya dulu.
Kalau kita bilang itu di jemu-jemu pakai tangan. Ini yang alamat 3, ini yang nomor yang bungsu ini. Kalau dia mau makan apalagi bulan puasa, Pak. Jadi nasinya itu dia sorong, saya pakai tangan, baru dia makan. Kalau si panas. Kalau yang bungsu ini, begitu juga itu yang Pak. Ada lebihnya nasi, saya makan. Begitu sebaliknya, Rapli, Dayat, Patir, ini lebihnya nasi ya Bapak nak. Makan. Baku rampas Pak, dia makan. Jadi saya tidak pernah jijik Pak sama anak. Jadi kalau orang sakit itu biasa saya cebok. Saya tidak pernah jijik Pak sama anak. Bahkan saya bilang kalau ini anak mungkin saya tidak tahu, kasihan mungkin orang ingat, kasihan Bapak. Cuma saya kasihan biasa berpikir sama mamanya. Ada juga mungkin hikmahnya mereka itu pergi Pak. Yang saya lagi mungkin kalau terbaliknya Pak ya. Kalau terbaliknya saya dengan mamanya yang pergi, lantas orang 3 di sini, mungkin saya juga di sana yang lebih sakit Pak. Karena ingat orang 3. Karena mereka ini tidak kayak anak-anak lain. Walaupun sama tantenya apa, mau makan apa, orang sungkan Pak. Dia harus meminta. Entah saya minta sama saya Pak mau makan. Begitu sama mamanya. Dia sungkan Pak, mau meminta. Ini mereka ini. Maka saya bilang, biasa sana mamanya bisa bicara. Lihat-lihat kasihan teman-teman itu yang mamanya meninggal, bapaknya meninggal. Saya kasihan ini. Mungkin dia beda itu kan Pak, mungkin 1 hari 2 hari dengan tadi kesannya itu beda Pak. Pas nanti kemudian hari mungkin karena saya sudah bisa bayangkan anak mungkin mau makan, mau tambah Pak, kalau bahasanya kita mau ingin tambah, mungkin masih lapar, sungkan atau tidak mungkin nasi sudah habis, mau minta sama tantenya tiada nasi kan sungkan, dia tahan lagi laparnya. Makanya saya bilang ada dua hikmahnya kalau kita orang 3 yang pergi, kita yang tadi. Kalau terbaliknya mungkin kita lagi pikirkan orang 3 ini. Apa saya kasihan orang bikin orang 3 di sana. Tapi saya biasa kasihan dipertemukan cuma di mimpi Pak. Tapi kalau mimpi saya itu kayak di cerita-cerita biasa. Kalau saya mimpi itu ketemu Bapak, itu orang 3 Bapak. Nak. Pak, sudah sehat itu orang Pak. Gagak kita orang Pak tuh. Juga dari mana kok mau orang nama Bapak cari. Sudah Bapak tenang saja, kita orang sini sehat-sehat. Jadi kita bicara-bicara, baku polo-polo menangis apa. Apalagi yang bungsu itu langsung pas. Tidak lain dia pegang, langsung lari ke keke. Dia pegang polo dari belakang, dia sudah gode. Dia pokoknya pegang keke. Kalau yang bungsu itu, yang kakek itu, ini pegang semua. Bicara-bicara, apa semua orang bikin sini nak. Alhamdulillah Pak, kita orang selesai di sini Pak. Bapak baik-baik saja. Iya. Jadi pas itu hilang dari kemana itu mau pulang dorong pamit. Pak, itu loh 3 pulang Pak ya. Bapak pulang sudah. Saya bilang tunggu dulu nak, Bapak masih mau ke rumah orang nak. Terus sudah Pak, sudah kayak itu ya. Sudah larut malam. Pulang sama Bapak, kita orang juga semua pulang, kita orang 3. Tidak apa-apa kita orang Pak, kita orang aman-aman di sini. Bapak pulang sudah. Sudah. Jadi begitu saya kalau biasa mimpinya saya ketemu mereka itu. Biasa kalau saya menangis sudah bicara sama mamanya. Karena mamanya jarang dia mimpi, cuma tiba-tiba dia mimpi ketemu si Raplinya, Dayatnya Pak. Saya kalau mimpi ketemu 1 kali 3. Biasa kalau ketemu biasa 2, Rapli Dayat, saya tanya lagi kakaknya, mana Patir nak? Dia tahu kemana? Itu sana ya, datang sudah dia. Patir, Bapak, datang sudah dia. Datang dia. Dan dia punya, kalau kita bugis bonding-bondingnya dia makanya langsung kayak ini dia cari, pegang. Bapak kok nak? Dari mana kau? Dari situ Pak. Sehat-sehat kau nak? Udah sehat. Pak Rudi, ya. Ada pesan buat para orang tua yang juga mungkin mengalami hal yang sama dengan Pak Rudi kehilangan anak. Kalau pesan-pesan untuk ke orang tua yang kehilangan anaknya, saya rasa saya tidak bisa memberikan pesan Pak, karena apa yang saya rasakan itu mereka juga rasakan Pak. Jadi kalau saya mau disuruh bikinkan kesan-kesan sama orang tua yang lagi utuh, masih ada anaknya, mungkin saya bisa Pak kasih kesan-kesan sama orang tua yang anaknya masih utuh itu, saya bisa kasih kesan-kesan. Tapi kalau orang tua yang meninggal juga anaknya seperti kayak saya tidak bisa kasih kesan-kesan Pak, karena saya rasa kita itu, saya sama dia senasib.
Cuma saya kalau mau kasih kesan-kesan yang bagi orang tua yang masih utuh anaknya, sayangi anakmu selagi dia masih ada. Berikan anakmu sebatas kemampuanmu. Berikan dia, karena penyesalan itu tidak ada di depan, semua di belakang. Jadi berikan selagi sebatas normal. Berikan, terutama itu makanan. Alhamdulillah Pak, saya tidak ada penyesalan. Mulai dari makannya ini tidak ada pernah. Cuma saya keras sama anak-anak. Kalau pukul mereka itu saya akui. Cuma Pak, kalau mau diingat lagi, bisa menangis. Cuma saya melakukan itu untuk kebaikannya dorang juga. Tapi dan dorang sadari. Dorang sadari Pak, apa yang saya lakukan. Memang dia pernah bilang, saya kalau meninggal, tidak usah kamu urus kain kafan saya. Dia pernah bilang. Tapi saya pikir, ini orang ngomongnya begitu kan, saya tidak pikir bagaimana. Terus dia bilang juga kalau saya meninggal, kamu tidak usah repot-repot bacakan saya doa. Banyak kaum muslimin dan muslimat yang bacakan saya doa. Dia bilang begitu. Tapi saya pikir itu kan cuma ini. Iya, itu Tante Pia masih sering keingat atau kebawa mimpi Bapak pernah muncul saya dalam mimpi itu waktu 100 hari. Dia datang, kan saya minta sama Allah. Sedang saya bilang, Bapak ini saya belum pernah minta maaf waktu dia meninggal. Jadi seketika itu saya bilang, ya Allah, tiap hari saya berdoa, ampuni saya. Saya mau minta maaf atau minta ampun, bagaimana ya? Sedangkan bapaknya sudah pergi. Walau saya kan kalau setiap dia sholat, dia kalau mau ke kantor mesti saya salim dia cium kening ya. Baru pokoknya dia punya ini begitu. Dia punya sifat-sifat tuh kayak ikut begitu, bukan juga ikut zaman Rasulullah. Ya, dia pergi pulang begitu. Dia kalau mau makan itu enggak mau, dia makan di luar tapi lebih baik di rumah dengan keluarga. Iya. Begitu. Sekuat itu ya hubungan tante dengan om ya. Saya mimpikan dia datang. Waktu saya berdoa, tiap hari saya berdoa itu, pada akhirnya pas ke 100 hari. Dia datang itu, sempat dia duduk seakan-akan, dia enggak ngomong, seakan-akan dia bilang begini, saya sudah habis makan. Karena kita belum baca doa pada saat 100 hari itu, karena 100 hari itu kan orang semua baca doa. Jadi begitu saya undang semua keluarga supaya dia tahu tempat tinggal saya sekarang toh. Jadi waktu itu Bapak saya mimpi dia datang itu dia cuma berdiri. Saya pegang, dikasih lihat kakinya. Saya pegang, saya bilang ampuni. Saya bilang begitu. Seketika dikasih lihat kakinya yang di bawah itu. Terus saya bilang maafkan saya di bawah, cuma ampuni saya. Sudah seketika dia langsung tidur di sini. Saya bilang jangan tinggalkan saya, tiada pelindung saya. 3 kali saya bilang begitu. Terus kaget saya bangun. Saya bilang alhamdulillah, berarti Allah jawab doa saya ya. Sampai saya ke bawah itu. Kadang juga saya mimpi, kan kebiasaannya, biasa kita kalau kemana-mana, kalau sudah mau pulang, biasa dia lihat dari kayak seakan-akan pulang sudah begitu. Cuma begitu saja. Sampai sekarang sudah kurang, cuma anak saya yang mimpi. Dia panggil kalau sedih, dia bilang, dia kasih tahu saya punya anak, baru kali ini kau nangis nah. Karena maklum kan kita itu ya banyak juga cobaan. Tante, kalau misalnya Om, suami Tante Pia yang tercinta, bisa nonton videonya Tante sekarang, apa yang pengen Tante Pia sampaikan? Saya ingin nanti di akhirat nanti sama-sama semua dengan bertemu sekeluarga. Amin. Iya, dengan semua orang. Itu selalu saya punya doa. Iya. Tapi ada pesan khusus buat Om, misalnya Om nonton sekarang, misalnya Om bisa lihat Tante Pia. Saya cuma kirimkan doa dia, semoga dia itu diterima semua amal ibadahnya. Ya, saya selalu memang sholat 5 waktu, selalu saya kirimkan doa. Pertama karena ini suami toh, baru kedua orang tua, baru semua saudara-saudara. Iya.
Saya ini orangnya kurang, saya tidak bisa menangis karena begitu dari dulu memang. Nggak tahu bagaimana, sudah habis air mata. Iya. Tetap ya, ada pesan penguat buat keluarga atau teman-teman juga, atau mungkin semua yang nonton video ini yang juga pernah kehilangan sama seperti Tante Pia. Tante Pia bisa kuat sekali seperti sekarang. Iya, Mungkin ada yang Tante Pia bisa kasih buat semua apa yang ya lagi nonton. bilang. Saya juga enggak bisa karena semua sama-sama mengalah. Iya, sama-sama mengalami. Iya, tapi saya alhamdulillah sampai hari ini itu saya ingat, kadang saya rindu sama rumah saya. Karena saya ingat biasa saya tidur, seakan-akan saya tidur di kamar saya biasa. Saya ingat kan biar bagaimana semua tiap malam itu biasa duduk, saya ingat rumah saya biasa di ruang tamu, tempat saya duduk biasa itu Bapak kan suka di depan TV. Iya. Mau bagaimana selalu diingat. Cuma memang saya itu bukan yang kuat itu Allah kan, kita kan yang lemah. Jadi saya minta sama Allah biar saya diberi kesehatan sama dilindungi sekeluarga. Iya. Nah iya nih, semoga semua anak cucu saya diberi jadi anak yang saleh-saleha dan juga diberi kesuksesan dan keberhasilan. Dan semua teman-teman yang di Perumnas yang mengalami seperti saya, ya kita kan sebagai hamba Allah yang lemah berdoa semoga semua dilindungi sama Allah. Iya. Yang paling jadi sesalnya Madan sampai hari ini apa, Madan? Pada saat mau berangkat, orang tua titip pesan, kalau sampai sudah di tanahnya orang, nak, harus ingat kampung halaman, harus berbaur di kampung halamannya orang, jaga diri, jangan sampai berselisih paham dengan orang sekitar, apalagi dengan suku manapun, karena kau di sana itu hanya mencari untuk keluargamu yang ada di Palu. Kemudian itu juga jadi penyesalan seumur hidup saya ketika orang tua saya mau antar saya ke bandara, tapi saya bilang jangan. Itu yang tidak bisa saya lupakan sampai detik ini. Kadang tiap malam kami bertiga itu bercerita, dan kami ini mau kemana? Keluarga, ada keluarga, tapi kami kayak tidak dirangkul. Sebab cuma kami bilang sabar saja, Tuhan punya cara yang lain, pasti ada jalan. Saya kuatkan adik-adik saya bilang kemudian hari suatu saat pasti kita akan bahagia kalau kita bersatu. Madan, pernah tidak Madan mimpi adik atau ayah atau ibu? Sering, hampir tiap hari. Apa yang mereka selalu bilang sama Madan? Mereka tidak sampaikan apa-apa, tapi mereka cuma senyum, datang senyum, mengisyaratkan itu bahwa saya harus kuat. Tanpa sosok mereka sampai dengan detik ini saya tidak kuat. Kalau adik, apa yang biasa dalam mimpi yang dilakukan sama adik? Senyum, bermain seperti flashback ke belakang. Kami bercanda satu rumah, sering tukar pikiran, sering kan dia kan fans sama Messi kan. Cuman itu, dia bilang belikan saya baju bola kalau nanti pulang. Madan punya pesan-pesan buat teman-teman lain yang juga mungkin sama kayak Madan, juga kehilangan orang-orang tersayang, orang-orang tercinta. Ada pesan atau mungkin
yang pengen disampaikan buat teman-teman? Buat teman-teman khususnya yang kehilangan keluarga yang di Perumnas Balaroa, kita harus bersatu, kita harus kuat, kita harus saling silaturahmi tanpa pernah terputus. Karena menurut saya silaturahmi itu sangat penting, karena itu bisa saling menguatkan kita satu sama lain. Kalau berdoa itu Pak tidak bilang doa saya panjangkan umur saya, tidak. Saya tidak minta juga doa saya kasih saya kaya, tidak. Saya tidak pernah itu doa Pak, panjangkan umur saya ya Allah, tidak. Cuma bahasa tidak mau juga bilang doa Tuhan cabut nyawaku. Saya tidak pernah itu Pak doa ya Allah panjangkan umurku, tidak. Cuma saya bilang saya ingin cepat Pak, saya ingin mau ketemu mereka, tapi saya tidak mau ambil jalan pintas. Maka itu saya Pak, kalau untuk kematian saya tidak takut Pak. Karena saya pikir kita kan akan mau mati juga. Cuma kalau bisa saya secepatnya lah. Kalau bisa, umpama kalau kita mau berangkat Pak, jadwalnya kita berangkat 2024. Bisakah saya dikasih cepat berangkatnya? Kan biasa gitu. Jadi saya tidak pernah saya itu berdoa Pak, ya Allah tolong panjangkan umurku. Tidak. Kalau bisa ya Allah pertemukan saya. Saya tidak bilang ya Allah cabut, ya Allah pertemukan saya anak saya. Cuma itu apa yang saya rasakan, jangan orang tua lain yang merasakan. Cukup saya yang rasakan. Apalagi itu saya doakan itu kan teman-temannya almarhumnya masih utuh. Ya Allah, ibaratnya itu Pak begini. Kita itu Pak masuk di bioskop ada 3. Bioskop 1, bioskop 2, bioskop 3 kan Pak biasa. Kalau bioskop 1 ini Pak, oke silakan masuk. Bioskop 2 ini, silakan. Bioskop 3 ini jangan masuk. Karena mungkin Bapak tidak bisa terima. Alhamdulillah saya sudah terima. Kalau saya kasih begini Pak, saya bilang dari studio 1 apa sudah. Kalau sudah 1 mungkin dengan kejadian tadi bencana itu Pak 2018, hilang harta benda saja Pak ya. Itu studio 1. Mungkin harta benda Pak masih bisa dicari. Yang studio 2, meninggal mungkin orang tua toh, tapi anak istri masih utuh. Tapi yang 3 ini Pak, 3 anaknya, anak 3 tidak ada. Ini jangan masukin. Kalau perlu ini saja, jangan. Kalau seandainya disuruh pilih Pak ya dari 3 ini, jangan yang masuk di studio 3 karena mungkin tidak mampu. Dea, kalau misalnya Papa sekarang bisa lihat Dea dan bisa nonton video Dea, apa yang pengen Dea sampaikan sama Papa? Cuma minta maaf, belum bisa jadi yang terbaik yang Papa inginkan, tapi dia selalu usaha, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Seperti itu kan. Papa kan tidak ditemukan Dea. Bagaimana cara Dea tiap hari ingat dengan Papa? Kalau itu saya cuma selalu berdoa biar Papa dapat tempat terbaik di sisi Allah. Dea, boleh kasih pesan semangat buat teman-teman yang lain juga yang mungkin juga sama dengan Dea, kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok papa, kehilangan sosok keluarga. Apa pesan Dea buat teman-teman yang lain juga? Buat teman-teman yang sama seperti saya, tetap jalani hari-hari yang memang betul-betul yang kita hadapi. Tetap berjuang meski mereka tidak ada, tapi kita tunjukkan kalau kita hidup ini bukan cuman yang untuk baik buruk-buruknya, tapi harus yang baik-baiknya. Waktu dalam mimpi saja Fahri cuma bisa diam. Tapi seandainya ibu sekarang nonton,
kemungkinan di sana. Apa yang pengen Fahri bilang sama ibu, sama mama? Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Fahri. Fahri sudah kuat. Fahri sudah hebat. Jangan patah semangat ya.